pertama adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan terjemahan dari manajemen. Menurut Winarno Hermiseno, pengelolaan kelas ini substantif dan mengelola. Jadi, mengelola ini adalah dimulai dari menyusun data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pengelolaan kelas itu adalah kegiatan yang berupaya menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengelolaan kelas yang efektif. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, pengelolaan kelas itu harus meliputi yang pertama, guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik yang akan dilakukan. Kedua, volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. Yang ketiga, tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik. 4. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Yang kelima, guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keputusan pada peraturan dalam menyelenggarakan suatu proses pembelajaran. Yang keenam, guru memberikan penguatan dan umpan balik dari hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang, agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. 8. Guru menghargai pendapat peserta didik. Jadi, pada saat proses pembelajaran, jika ada seorang siswa yang ingin berpendapat terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru, mereka bebas untuk berpendapat. Kemudian yang ke-9, guru memakai pakaian yang sopan dan bersih serta rapi. Yang ke-10, tiap awal semester guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang akan diampunya. Jadi, suatu pembelajaran itu tidak akan melenceng dari tujuan pembelajarannya. Yang ke-11, guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pengelolaan kelas yang efektif. Tujuan dari pengelolaan kelas yang efektif ini sebenarnya terdapat pada tujuan pendidikan. Nah, secara umum, pengelolaan kelas itu adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dalam intelektual, dalam kelas. Nah, fasilitas yang demikian itu memungkinkan siswa dapat belajar dan bekerja dengan terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, kemudian perkembangan sosial, serta emosional, sikap, serta apresiasi pada siswa. Nah, para ahli itu diantaranya adalah menurut Usman itu memberikan adanya dua tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama itu tujuan secara umum dan yang kedua adalah tujuan secara khusus. Yang pertama tujuan secara umum adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar atau kegiatan proses pembelajaran agar mencapai hasil yang baik. Kemudian untuk yang secara khususnya mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, kemudian menyediakan kegiatan belajar, menyediakan kondisi kegiatan belajar yang memungkinkan siswa itu dapat mengikuti proses pembelajaran serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, kemudian ahli yang lain itu seperti menurut Ahmad Sabri itu dia menjelaskan bahwasanya tujuan pengelolaan kelas itu salah satunya adalah mewujudkan situasi kondisi kelas yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa itu dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Nah, kemudian yang kedua itu
membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, kemudian budaya, serta sifat-sifat individualnya. Nah, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwasanya tujuan dari pengelolaan kelas ini diperlukan untuk menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dan bekerja itu dengan baik dan efektif hingga tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan itu dapat tercapai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan kelas dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Di dalam hal ini, terdapat kegiatan yang sangat erat kaitannya yaitu pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran. Yang mana di dalam pengelolaan kelas maupun pengelolaan pembelajaran itu sendiri memiliki tujuan yang berbeda. Nah, dalam pengelolaan pengajaran itu sendiri, yaitu merupakan kegiatan yang secara langsung untuk mencapai tujuan dari pengajaran itu tersendiri. Sedangkan pengelolaan kelas merupakan kegiatan untuk menciptakan atau memberikan suasana maupun kondisi belajar yang optimal, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. Bahas masalah pengelolaan kelas, tidak akan lepas dengan namanya fungsi dari pengelolaan kelas itu tersendiri. Ditinjau dari beberapa problema yang ada, fungsi pengelolaan kelas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memberikan dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas, dan yang kedua yaitu memelihara tugas agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari masing-masing fungsi tersebut terdapat beberapa kegiatan. Itu yang dari fungsi yang pertama yaitu memberikan dan melengkapi semua fasilitas untuk segala tugas, yaitu kegiatan yang pertama seperti membantu dalam pembentukan kelompok, membantu dalam pembagian tugas kelompok, atau juga bisa dalam membantu kerjasama dalam kelompok maupun dalam kelas, atau juga bisa berupa kegiatan seperti membantu individu dalam kelompok, membantu dalam prosedur kerja, dan membantu merubah kondisi atau suasana kelas. Nah, sedangkan dalam fungsi yang kedua yaitu memelihara tugas agar dapat berjalan dengan lancar. Itu terdapat kegiatan antara lain yang pertama yaitu mengenal dan memahami kemampuan para siswa. Dengan guru mengenal dan memahami kemampuan siswa, guru bisa memberikan materi maupun memberikan tugas sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di dalam kelas itu sendiri. Yang kedua yaitu merubah individu siswa atau mempengaruhi individu siswa. Yang ketiga yaitu organisasi sekolah dapat membantu tugas-tugas yang ada. Dan yang terakhir yaitu mampu memelihara dan menciptakan kondisi maupun suasana kelas yang optimal dan kondusif. Nah, dengan guru yang menciptakan pembelajaran yang menarik, yang dapat menarik perhatian siswa, jadi pembelajaran yang ada dapat berjalan dengan kondusif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, dari fungsi yang tadi dijelaskan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengelolaan kelas itu tidak terlepas dari memberikan atau menciptakan kondisi maupun suasana kelas untuk mencapai tujuan pendidikan maupun tujuan pengajaran itu tersendiri. Nah, yang selanjutnya ada peranan guru dalam mengelola kelas sebagai upaya meningkatkan minat belajar siswa di sekolah dasar. Peranan guru dalam mengelola kelas menurut para ahli, yang pertama ada Preycatch yang menggambarkan peranan guru sebagai motivator, sahabat yang dapat memberikan nasihat, motivasi sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, dan yang terakhir yaitu orang yang menguasai bahan ajar yang diajarkan. Nah, menurut para ahli yang kedua yaitu ada James W. Brown yang mengemukakan bahwa tugas dan guru antara lain yaitu menguasai dan mengembangkan materi pelajaran,
merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi siswa. Yang ketiga ada menurut Sadirman, peranan guru dalam kegiatan pembelajaran secara singkatnya yaitu sebagai informator, organisator, motivator, pengarah, inisiator, fasilitator, dan mediator. Nah, berdasarkan penjelasan dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan guru dalam proses belajar mengajar begitu besar, memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai dan membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai, dan penyesuaian diri.